Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi Bootstrap kita. Di video sebelumnya kita sudah menginstal Bootstrapnya ya. Kita download, kemudian kita menggunakan Bootstrap secara lokal, jadi bukan secara online. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang grid system di Bootstrap. Jadi nanti kita akan ngikutin materi dari bootstrapbay.com ini. Ini ada beberapa sampai 14 materi. Kita akan bahas satu persatu nanti. Di sini dikatakan bahwa Bootstrap Grid ini digunakan untuk membuat layout yang responsif ya. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah di Bootstrap itu ada namanya kelas container. Ya, ada namanya kelas container. Kalau kita jalankan ini kodenya, boleh di copy nanti kalau teman-teman buka situsnya. Ini pakai project yang kemarin ya, jadi menggunakan project materi 4 sebelumnya. Oke, silakan di paste, kemudian kita lihat hasilnya. Maka akan muncul seperti ini. Kalau kita menggunakan kontainer saja, berarti website kita itu nanti akan sebatas ini ya, seperti box ya. Ini masih ada space kosong. Kalau kita menggunakan kontainer fluid, maka kita akan menggunakan satu layar penuh. Artinya kita mau membuat tampilan dengan layar penuh. Biar lebih tergambar, kita kasih dia background, misalnya BG secondary seperti ini. Nah, ini semua wilayah dari kontainer. Kemudian ini misalnya saya kasih BG danger. Untuk ini maka dia menggunakan satu layar penuh ya, satu layar penuh. Oke, berikutnya di dalam kontainer itu biasanya terdapat row atau baris ya. Cara buatnya seperti ini. Kalau kita mau ngetik yang gampang, saya contohkan B container. Berarti kita membuat kontainer. Di dalam kontainer kita membuat row, berarti B row. Ini ya, baris. Nah, di dalam baris itu biasanya terdapat kolom. Ya, ada terdapat kolom. Kita bisa buat satu kolom B cool ya, seperti ini. Baris pertama, kolom pertama. Kemudian kita cek hasilnya, maka jadi seperti ini, baris pertama, kolom pertama. Kemudian kalau kita mau buat dua baris, berarti setelah baris pertama kita tambahkan lagi B row, buat kolom lagi ya, B cool, baris kedua, kolom pertama. Kalau seandainya di baris kedua kita mau membuat dua kolom, berarti kolomnya kita buat sesudah kolom pertama. Di sini B cool, baris kedua, kolom pertama. Untuk barisnya kita kasih, kolomnya ya, kolomnya kita kasih warna BG dark, hitam, teksnya white biar kelihatan teksnya seperti ini. Kemudian untuk baris kedua saya kasih BG info misalnya. Oke, kemudian ini BG primary seperti ini. Jadi sudah ada dua baris, baris pertama satu kolom, baris kedua ada dua kolom. Codingnya seperti ini ya. Perhatikan tutup div-nya ya.
Nih, ini kan baris pertama nih, div bukanya sama div tutupnya. Ini baris kedua, div bukanya sama div tutupnya. Nah, berikutnya kita bisa mengatur ukuran dari kolom ya, kolom. Kalau tidak kita atur, maka kolomnya dinamik ya. Kalau dia dinamis ini nanti dia akan mengikuti dengan jumlah yang ada di baris tersebut. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita ada dua kolom, otomatis nanti baris dibagi dua ya, dibagi dua, jadi dinamis. Nah, kalau kita mau mengatur ukuran, itu bootstrap ya, bootstrap itu membagi layar kita itu menjadi 12 kolom ya, menjadi 12 kolom. Nah, misalnya saya contohkan, kita buat baris berikutnya, baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua. Kalau ini berarti kolom kedua. Oke, sekarang kita coba kasih ukuran ya. Kita coba kasih ukuran. Baris kedua kolom pertama, kolomnya kita kasih ukuran 2. Karena dia 2, tadi kan 12 totalnya, berarti untuk kolom kedua dia 10, jadi pas 12. Maka dia tidak bagi 2 lagi, tapi sekarang ini dan ini ya, ini tulisannya kok baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom. Bentar ya, saya cek dulu, ada yang salah ini. Ini kontainer benar, ini benar, kolom pertama. Ini saya penasaran, ini dari mana? Oh, ini karena ukurannya kecil. Ini jadi turun ya, karena tidak cukup ya, karena dia tidak cukup. Jadi ini 3 baris, 1 2 3 baris. Oke, berikutnya ini warnanya kita ganti jadi danger biar kelihatan bedanya nih. Nah, berikutnya kita buat 3 kolom. Baris ketiga itu saya maunya ada 3 kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti yang pertama kolomnya ukuran 4, yang kedua ukurannya juga 4, kemudian yang ketiga ukurannya juga 4. Kolom kedua ini berarti kolom ketiga. Nih, warnanya kita bedakan, misalnya dia warning seperti ini. Ini misalnya bukan primary tapi secondary, biar kelihatan beda saja warnanya. Oke, paham ya? Jadi pada prinsipnya itu totalnya harus 12. Kalau enggak 12 ya nanti enggak match ya, Pak. Kiri kanannya ini seperti ini nih. Ini contohnya dia enggak cukup 12 ini. Enggak cukup 12, maka ada space kosong nanti di sini. Ya. Kenapa? Karena yang lainnya ini 4 tapi dia 3 saya buat. Maka ada sisa 1. Saya harus isi nih satunya. Misalnya saya isi kolom 1. Baris ketiga kolom keempat. Seperti ini. BG-nya misalnya BG success. Oke. Ini ya. Jangan dia kecil, cuma 1. Kalau kita buat di sini misalnya 6, dia tidak cukup, maka dia turun ke bawah. Oke, jadi tidak sesuai lagi kan? Tidak sesuai lagi, malah dia jadi baris baru kan. Makanya tadi totalnya itu harus 12 ya. Ini 4, 3, 1, 12. Ini 2 sama 10. Ini full 12. Oke, berikutnya kita bisa membuat breakpoint ya. Breakpoint ini biasanya kalau kita ingin menampilkannya di mobile nih ya. Kemudian kita mau menampilkannya
secara horizontal ataupun vertikal. Nanti itu bisa kita atur di breakpoint ya. Contohnya, dia ada contoh cool medium. Nih ya, ini contohnya nih. Contohnya dibuat, kita coba resortnya dulu. Seperti ini. Tapi kolomnya, oh ini, karena displaynya beda. Oke, ini cara ngelihatnya seperti ini nanti perbedaannya. Misalnya, cool MD4, cool MD4, ya oke, ini cool MD1 misalnya. Kalau di desktop tampilannya sama. Tapi kalau kita ke tampilan mobile, tinggal inspect elemen, Ctrl Shift C, kemudian pilih ini. Oke, maka dia akan berubah jadi baris. Ya, akan berubah jadi baris-baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi yang kita atur di kolom itu di tampilan mobile dia akan berubah menjadi baris. Kenapa? Karena kita ngaturnya hanya untuk medium MD. Nah, kalau kita mengatur cool saja tidak menggunakan MD, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Dia tidak menjadi baris, dia tetap menjadi kolom. Oke, saya ulangi. Ini kan yang ini kita atur nih, kolom medium. Maksudnya, kalau dia di perangkat yang medium, kayak laptop, layar laptop ya, PC, maka ukurannya kolomnya itu jadi 4, 3, 1. Tapi nanti ketika dia berubah diakses dari handphone, maka dia menjadi baris, satu baris. Kalau kita menggunakan model medium. Kalau tidak kita definisikan, cuman pakai cool saja, maka di sini dia tetap menjadi kolom, ya. Baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, seperti ini. Nah, itu ada banyak nanti breakpoint ini, ada large, ya, kemudian yaitu ada seperti ini, ada cool MD, kemudian ada cool SM small, kemudian ada cool LG large ya, large. Biasanya seperti ini diatur. Oke. Kemudian sini juga ada ini ukurannya ya. Jadi kalau kita menggunakan perangkat mobile yang besar ya, ini ukurannya besar dari 576, maka kita menggunakan cool SM. Kalau kita menggunakan tablet, maka kita tablet atau lebih besar dari tablet, maka kita menggunakan cool MD. Kalau kita menggunakan layar yang lebih besar lagi, kita bisa pakai cool extra large ya, XL. Oke, itu untuk yang pengaturan breakpointnya. Berikutnya kita membahas lagi, saya lewat dulu. Ada offsetting column ya, offsetting column. Ini kita coba saja. Offsetting itu dia akan melewati ya, Kita coba offset MD 3. Oke, kita simpan, kita lihat tampilannya. Kita displayin saja. Oke, maka dia akan melewatkan 3. Ini kalau 4 ya, sorry, ini 4. Nah, ini kita buang. Jadi ada space kosong, namanya offset tadi ya. Ada space kosong karena kita offsetnya 4, maka dia langsung lompat ke kolom pertama ditambah 4 langsung di kolom ketiganya, kolom ketiga. Jadi itu menggunakan offset. Oke, ini ada lagi, di dalam ya, kalau kita menggunakan nesting kolom, ada kolom di dalam kolom. Perhatikan di sini. Kalau kita menggunakan kolom di dalam kolom, maka ukurannya itu dia kembali lagi menjadi 12. Ini contohnya.
Oke, kita contohkan bagaimana menggunakan kolom di dalam kolom. Oke, kita buat baris baru. Kemudian kita buat nih kolom bekul, kolomnya ukuran 8. Kemudian setelahnya itu ada kolom ukuran 4 berarti. 4. Nah, ini perhatikan, jika kita ingin membuat kolom lagi di dalam kolom 8 ini, ntar kita lihat tampilannya dulu, kemudian kita kasih warna. Ini belum ada tampilan. Ini berarti baris 4 kolom 1. Biar tidak kepanjangan kita pakai angka saja. Oke, baris 4 kolom 1, baris 4 kolom 2. Kita kasih warna BG success. Ini kita kasih warna BG red. Red nggak ada. BG danger. Seperti ini. Misalnya di dalam kolom 8 ini kita mau buat 3 kolom, ya 3 kolom lagi. Berarti kita buat baris dulu, B row, kemudian baru kita buat kolom pertama, misalnya ukurannya 4, kita kasih, berarti ini baris 4, kemudian baris 4 1 kolom 1 misalnya. Nah, udah, ini tinggal kita copy paste. Ya, 4 kali 3 12. Oke, seperti ini. Jadi ada kolom lagi di dalam kolom yang 8 ini. Ya, ini kan fullnya 8. Nah, di dalamnya kita buat lagi 4 4 4 ya. Oke, jadi dia kembali lagi menjadi 12. Walaupun di sini kita udah definisiin dia 8, tapi dia kembali lagi menjadi 12 lagi totalnya. Sama nanti kalau dalam kolom 4 kita mau bagi lagi, mau buat kolom lagi, berarti nanti kita mulai lagi dari 12 lagi. Jadi totalnya itu dia harus 12 ya, totalnya harus 12. Oke, untuk video baris dan kolom ini saya cukupkan dulu, nanti bisa dilihat langsung di bootstrapb.com ya, di bagian materi ketiga ya, kedua, Bootstrap Grid System. Kita akan bahas lagi lebih lanjut nanti, membahas tentang perbedaan dari ini ya, ada medium, ada small, large, dan extra large. Oke, videonya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.